Hizbullah adalah salah satu organisasi politik dan militer paling signifikan di Timur Tengah, khususnya di Lebanon. Hizbullah, yang berarti Partai Tuhan dalam bahasa Arab, dibentuk sebagai respons atas invasi Israel ke Lebanon selama perang saudara yang berkecamuk di negara tersebut. Sejak saat itu, kelompok ini berkembang pesat menjadi kekuatan politik yang dominan di Timur Tengah. Namun dalam perkembangannya, organisasi yang menyandang nama Islam ini melakukan banyak kontroversi karena berbagai tindakan terorisme yang menelan banyak korban jiwa. Sehingga Amerika secara resmi memasukkannya ke dalam daftar organisasi teroris dunia. Hal ini semakin diperparah ketika agen-agen rahasia Amerika menemukan banyak bukti kalau aliran dana Hizbullah diduga banyak diperoleh melalui praktek perdagangan narkoba. Namun hal ini dibantah oleh pihak Hizbullah dengan mengatakan bahwa segala bentuk narkoba adalah haram bagi Islam, dan mereka hanya menerima dana dari Iran dan donasi para anggota sebanyak 20% dari penghasilan mereka. Apakah menurut kalian hal ini dapat dipercaya? Tahun 1975, Lebanon berdiri di ambang krisis. Selama bertahun-tahun Lebanon adalah tempat di mana berbagai komunitas agama hidup berdampingan, Muslim Sunni, Syiah, Kristen Maronit, Druze, dan kelompok-kelompok minoritas lain berbagi ruang dalam sebuah perjanjian yang dibuat setelah kemerdekaan Lebanon dari Prancis pada tahun 1943. Sebuah konsensus yang membagi kekuasaan politik di antara berbagai komunitas berdasarkan komposisi agama. Namun, harmoni yang terlihat di permukaan mulai retak seiring waktu. Dalam beberapa dekade setelah kemerdekaan, populasi Muslim tumbuh lebih cepat dibandingkan Kristen. Perasaan ketidakpuasan mulai merayap di kalangan Muslim, khususnya di kalangan Syiah, yang merasa tidak mendapatkan porsi kekuasaan yang setara dalam pemerintahan. Ketegangan semakin meningkat ketika organisasi pembebasan Palestina yang dipimpin Yasser Arafat mulai menguasai Lebanon Selatan. Pengungsi Palestina yang mengalir ke Lebanon setelah Perang Arab-Israel semakin memperparah situasi. Di tengah krisis sosial ini, konflik mulai membara. Kelompok-kelompok milisi bersenjata mulai terbentuk, dan kota Beirut yang dulunya megah mulai terpecah belah. Di satu sisi, ada milisi Kristen Maronit yang mendukung status quo dan dominasi politik Kristen, sementara di sisi lain, ada koalisi kelompok Muslim yang menuntut perubahan. Ketegangan yang sudah memuncak mencapai titik didih pada 13 April 1975. Di hari itu, sebuah serangan terhadap bus yang membawa pengungsi Palestina di Ain el-Rumaneh, sebuah kawasan Kristen di Beirut, menewaskan puluhan orang. Serangan tersebut memicu balas dendam yang berujung pada konflik bersenjata, dan Lebanon pun memasuki fase awal perang saudara yang brutal. Pada tahun 1982, Israel melancarkan invasi besar-besaran ke Lebanon Selatan, dengan tujuan untuk menghancurkan organisasi pembebasan Palestina dan mengusir mereka dari Lebanon. Pasukan Israel mencapai Beirut dan mengepung kota itu, dan pertempuran sengit pun terjadi. Organisasi pembebasan Palestina akhirnya dipaksa untuk meninggalkan Lebanon, dan Israel mendirikan zona keamanan di Lebanon Selatan yang dikuasai oleh sekutu lokal mereka, milisi Kristen South Lebanon Army. Setelah invasi Israel, kelompok militan Syiah Hizbullah muncul sebagai kekuatan utama dalam perlawanan terhadap pendudukan Israel di Lebanon Selatan. Didukung oleh Iran, Hizbullah memulai serangkaian serangan gerilya terhadap pasukan Israel, yang berlanjut hingga Israel menarik diri dari Lebanon pada tahun 2000. Setelah lebih dari satu dekade pertempuran tanpa akhir, Perang Saudara Lebanon akhirnya mencapai titik balik pada tahun 1989, sebuah upaya perdamaian dilakukan oleh Liga Arab melalui Perjanjian Taif. Perjanjian ini mencoba memperbaiki sistem politik Lebanon dengan redistribusi kekuasaan antara komunitas-komunitas agama, memberikan representasi yang lebih adil kepada komunitas Muslim. Namun, meskipun perjanjian ini berhasil mengakhiri konflik secara resmi, warisan perang tetap hidup dalam politik Lebanon. Sistem berbasis sektarianisme tetap bertahan, dan ketegangan antaragama tetap ada di bawah permukaan. Selama 15 tahun perang, Lebanon kehilangan banyak hal. Sekitar 120.000 orang tewas, jutaan lainnya terluka dan kehilangan rumah. Beirut yang dulunya adalah simbol kemajuan hancur menjadi reruntuhan. Kehidupan sosial di Lebanon berubah selamanya, dengan trauma perang yang mendalam. Hingga hari ini, Lebanon terus berjuang untuk menemukan keseimbangan di antara berbagai komunitas agamanya. Sementara Hizbullah menjadi kekuatan politik dan militer yang besar di negara itu, dengan pengaruh Suriah dan Iran yang terus mendikte politik internal Lebanon.
Pada tahun 1997, Amerika Serikat secara resmi melabeli Hizbullah sebagai grup teroris asing. Namun sebelum hal ini terjadi, Imad Mughniyeh, yang dikenal sebagai otak militer dan komandan operasional Hizbullah telah lama menjadi buron karena serangkaian peristiwa yang menelan banyak korban jiwa. Salah satu insiden yang paling signifikan adalah pengeboman Kedutaan Besar Amerika Serikat di Beirut pada tahun 1983, adalah salah satu serangan teror paling tragis dan berdampak besar dalam sejarah modern Lebanon. Pada 18 April 1983, sebuah truk yang penuh dengan bahan peledak dikendarai ke arah gedung Kedutaan Amerika Serikat di Beirut Barat. Sekitar pukul 13 waktu setempat, truk itu meledak dengan dahsyat, menghancurkan gedung, menewaskan 63 orang, dan melukai lebih dari 120 lainnya. Di antara korban yang tewas, terdapat sejumlah diplomat, personel militer, dan intelijen Amerika, serta warga Lebanon yang bekerja di kedutaan. Serangan ini adalah contoh dari taktik terorisme yang baru muncul pada masa itu, yakni bom bunuh diri menggunakan kendaraan, yang kemudian menjadi metode umum dalam banyak serangan teroris di seluruh dunia. Truk yang syarat dengan bahan peledak melaju langsung ke depan gedung kedutaan dan meledak, menyebabkan kehancuran yang meluas. Selain menghancurkan bagian depan bangunan, ledakan juga meruntuhkan sebagian besar gedung, menjebak banyak orang di bawah reruntuhan. Dampak dari serangan ini tidak hanya dirasakan oleh Amerika Serikat, tetapi juga oleh Lebanon yang semakin tenggelam dalam kekacauan. Setelah pengeboman, Amerika Serikat mengutuk keras serangan tersebut dan berjanji untuk melanjutkan dukungannya terhadap pemerintah Lebanon. Namun, insiden ini menandai awal dari serangkaian serangan lebih lanjut terhadap pasukan Amerika di Lebanon. Hanya beberapa bulan setelah pengeboman Kedutaan Besar, serangan yang lebih mematikan terjadi pada 23 Oktober 1983, ketika dua bom truk bunuh diri menghantam barak marinir Amerika Serikat dan barak pasukan Prancis di Beirut, menewaskan 241 tentara Amerika dan 58 tentara Prancis. Serangan terhadap barak ini semakin memperkuat keputusan Amerika untuk menarik pasukannya dari Lebanon pada tahun berikutnya. Selain itu, Mughniyeh diduga menjadi salah satu dalang di balik pembajakan pesawat TWA Flight 847. Pembajakan berlangsung selama 17 hari, dan seorang anggota Angkatan Laut Amerika, Robert Statham, dibunuh oleh para pembajak. Mughniyeh dianggap terlibat langsung dalam operasi ini dan menjadi simbol kebrutalan Hizbullah. Selain pembajakan, Hizbullah juga terlibat dalam serangkaian penculikan warga negara asing, terutama orang-orang Barat, selama 1980-an. Banyak diplomat, jurnalis, dan akademisi dari Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris diculik oleh kelompok yang terkait dengan Hizbullah. Penculikan ini seringkali digunakan sebagai alat tawar-menawar untuk mendapatkan konsesi politik dari negara-negara Barat, atau untuk menukar tahanan Syiah yang ditahan di penjara-penjara Israel. Mughniyeh juga dikaitkan dengan serangan bom di Kedutaan Besar Israel di Buenos Aires, Argentina, pada tahun 1992, yang menewaskan 29 orang, serta serangan terhadap Asosiasi Sosial Yahudi di Buenos Aires pada tahun 1994, yang menewaskan 85 orang. Serangan ini memperluas jangkauan operasi Mughniyeh ke wilayah Amerika Latin, di mana dia juga menggunakan koneksinya untuk melakukan praktek perdagangan narkoba dan pencucian uang. Hassan Nasrallah, di sisi lain, adalah Sekretaris Jenderal Hizbullah dan pemimpin politik tertinggi organisasi tersebut. Nasrallah lebih dikenal karena perannya sebagai pemimpin ideologis dan politik, mengarahkan strategi Hizbullah dalam urusan pemerintahan Lebanon, diplomasi, dan hubungan dengan negara-negara lain, khususnya Iran dan Suriah. Nasrallah menjadi suara publik Hizbullah karena kemampuannya untuk berpidato dengan bahasa Arab sempurna, yang membuatnya memiliki kemampuan untuk memiliki komunikasi yang baik dengan negara-negara Arab lainnya. Hassan Nasrallah berasal dari latar belakang religius dan dididik di sekolah-sekolah agama Syiah untuk menjadi tokoh agama serta politisi terkemuka di dunia Muslim. Nasrallah dikenal luas karena peran pentingnya dalam konflik Hizbullah melawan Israel. Nasrallah dan Hizbullah dianggap berperan penting dalam memaksa Israel menarik pasukannya dari Lebanon Selatan pada tahun 2000 setelah 18 tahun pendudukan. Banyak orang Lebanon, terutama di komunitas Syiah, memuji Nasrallah atas kemenangan ini, yang dilihat sebagai simbol perlawanan Hizbullah terhadap pendudukan asing. Hal ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kaum Islam Syiah yang saat itu jumlahnya hanya mencapai 10% saja, karena 90% lainnya merupakan kaum Islam Sunni. Salah satu momen paling menentukan dalam karir Nasrallah
adalah Perang Lebanon 2006 antara Hizbullah dan Israel. Konflik ini dipicu oleh serangan Hizbullah yang menawan 2 tentara Israel untuk ditukar dengan tentara Hizbullah yang tertangkap. Namun negosiasi ini gagal karena Israel menganggap ini adalah bentuk serangan ke negaranya dengan melancarkan operasi militer besar-besaran yang menghancurkan sebagian besar infrastruktur Lebanon. Pada akhirnya, Nasrallah dan Hizbullah bertahan, dan Israel gagal mencapai tujuan utamanya untuk menghancurkan Hizbullah. Bagi banyak pengamat di dunia Arab, ini dianggap sebagai kemenangan bagi Hizbullah, dan Nasrallah semakin dipuji sebagai pemimpin perlawanan yang berhasil menghadapi salah satu kekuatan militer paling kuat di dunia. Pada 12 Februari 2008, Imad Mugnieh, kepala operasi militer Hizbullah terbunuh dalam sebuah serangan bom mobil di Damaskus, Suriah. Ia tewas ketika sebuah bom yang dipasang di dalam sandaran kepala mobilnya meledak. Kematian Mugnieh diyakini hasil dari operasi intelijen yang canggih. Berbagai laporan menunjukkan bahwa agen intelijen Israel, bernama Mossad bekerja sama dengan CIA, yang merupakan agen intelijen Amerika Serikat, dalam merencanakan dan melaksanakan serangan ini. Mugnieh selama bertahun-tahun dianggap sebagai dalang di balik berbagai aksi terorisme Hizbullah, dengan mengembangkan taktik gerilya yang sangat efektif, termasuk penggunaan bom pinggir jalan dan serangan roket. Keterlibatannya dalam pengembangan kekuatan militer Hizbullah menjadi sangat jelas selama Perang Lebanon 2006, ketika pasukan Hizbullah mampu bertahan melawan invasi Israel selama lebih dari sebulan. Pada tahun yang sama, Amerika mengeluarkan Project Cassandra yang adalah sebuah operasi rahasia dengan tujuan utama, menghentikan jaringan perdagangan narkoba dan pencucian uang internasional yang diduga digunakan Hizbullah untuk mendanai kegiatan terorisme mereka di seluruh dunia. Selama bertahun-tahun, agen-agen Amerika yang terlibat dalam Project Cassandra mengumpulkan bukti penting yang mengaitkan Hizbullah dengan perdagangan narkoba, termasuk operasi narkoba di Amerika Latin, Afrika, dan Eropa. Bukti menunjukkan bahwa Hizbullah bekerja sama dengan kartel narkoba besar di Amerika Latin untuk menyelundupkan kokain ke pasar global dan mencuci uang hasil transaksi melalui jaringan finansial internasional yang rumit. Operasi ini melibatkan pergerakan uang dalam jumlah miliaran dolar yang secara sistematis dicuci melalui bank-bank Eropa dan Timur Tengah. Para agen rahasia ini mengikuti jejak uang dan narkoba, berhasil mengidentifikasi dan menangkap beberapa tokoh kunci dalam jaringan tersebut. Dengan bukti-bukti yang semakin kuat, Project Cassandra tampak semakin dekat untuk membongkar jaringan besar yang menopang pendanaan Hizbullah. Namun, di tengah keberhasilan ini, muncul hambatan politik yang tak terduga. Ketika para agen hendak menjerat jaringan ini secara lebih luas, mereka mulai mendapat penolakan dari dalam pemerintahan Amerika Serikat sendiri. Ini terjadi saat pemerintahan Presiden Barack Obama tengah bernegosiasi dengan Iran mengenai program nuklir mereka. Kesepakatan nuklir ini dianggap sebagai prioritas diplomatik yang sangat penting bagi pemerintahan Obama. Pada akhirnya, meskipun Project Cassandra telah menghasilkan banyak bukti kuat tentang keterlibatan Hizbullah dalam perdagangan narkoba dan pencucian uang, proyek ini gagal mencapai tujuannya secara penuh. Banyak agen kecewa karena mereka percaya bahwa mereka memiliki kesempatan untuk menghancurkan jaringan finansial global yang menopang Hizbullah, tetapi kesempatan itu hilang karena pertimbangan politik yang lebih besar. Kegagalan ini memicu kontroversi, terutama setelah muncul laporan bahwa negosiasi kesepakatan nuklir dengan Iran menjadi salah satu faktor penghambat penyelidikan lebih lanjut terhadap Hizbullah. Bagi para agen yang terlibat, Project Cassandra menjadi contoh bagaimana pertimbangan geopolitik bisa menghentikan penegakan hukum yang berhasil, bahkan ketika menyangkut ancaman global seperti terorisme yang didanai oleh narkoba. Pada tanggal 27 September 2024, Angkatan Udara Israel meluncurkan serangan udara yang direncanakan dengan cermat, yang pada akhirnya berhasil mengeliminasi pemimpin Hizbullah, Hassan Nasrallah, bersama beberapa pemimpin lainnya. Serangan presisi ini dilakukan di Beirut Selatan, menargetkan sebuah bunker yang sangat dilindungi dan terletak 60 kaki di bawah tanah, di mana Nasrallah dan para pemimpin Hizbullah lainnya berkumpul untuk membahas strategi di tengah meningkatnya ketegangan dengan Israel. Serangan udara yang menargetkan salah satu lokasi paling rahasia dan terlindungi di Lebanon ini, menjadi salah satu aksi militer Israel yang paling signifikan untuk mengubah lanskap geopolitik Timur Tengah. Operasi yang menewaskan Nasrallah bukanlah serangan mendadak. Badan Intelijen Israel bekerja sama dengan berbagai mitra asing secara cermat mengumpulkan informasi tentang kepemimpinan Hizbullah selama lebih dari 2 dekade.
Upaya ini semakin intensif ketika Nasrallah muncul sebagai salah satu target paling dicari di Israel, setelah keterlibatan Hizbullah dalam berbagai serangan terhadap Israel dan orang Yahudi di seluruh dunia. Pada hari serangan tersebut, Nasrallah telah berkumpul dengan komandan-komandan senior Hizbullah lainnya di sebuah bunker yang sangat dilindungi di Beirut Selatan untuk membahas strategi melawan Israel. Intelijen militer Israel telah dengan hati-hati melacak pergerakan Nasrallah selama bertahun-tahun, mengidentifikasi momen-momen di mana para petinggi Hizbullah menyimpang dari rutinitas mereka, sebuah tanda penting akan adanya pertemuan strategis. Serangan terhadap bunker Nasrallah dilakukan menggunakan bom khusus penghancur bunker. Bom-bom ini dijatuhkan oleh jet tempur Israel dalam serangkaian ledakan yang diatur waktunya. Hal ini memastikan bahwa setiap bom yang dijatuhkan akan menggali tanah hingga pertahanan bunker tersebut hancur. Total berat bom yang dijatuhkan oleh Israel dikabarkan mencapai 80 ton. Desain amunisi ini mengacu pada teknologi bom yang dikembangkan Jerman selama Perang Dunia Kedua, yang kemudian disempurnakan selama beberapa dekade. Hasilnya adalah serangan yang menghancurkan bunker komando Hizbullah dan menewaskan beberapa anggota senior kelompok tersebut, termasuk Nasrallah sendiri. Keberhasilan Israel dalam mengeliminasi Nasrallah sebagian besar berkat operasi intelijen yang ekstensif terhadap Hizbullah sejak Perang Lebanon 2006. Intelijen militer Israel berkomitmen untuk menembus struktur internal Hizbullah, meskipun tugas ini sangat sulit karena Hizbullah merupakan salah satu milisi paling rahasia dan bersenjata lengkap di dunia yang memiliki hubungan erat dengan pengawal revolusi Iran. Titik balik terjadi pada tahun 2012, ketika pejuang Hizbullah dikerahkan ke Suriah untuk mendukung rezim Presiden Bashar al-Assad selama Perang Saudara-Suriah. Konflik ini membuat Hizbullah semakin terbuka terhadap pengawasan karena banyak pejuangnya tewas dan terluka dalam jumlah besar, yang menyebabkan terungkapnya rincian pribadi tentang banyak anggota mereka. Masukan informasi ini memungkinkan intelijen Israel membangun profil rinci para komandan Hizbullah, termasuk Nasrallah sendiri. Aparat intelijen Israel juga menggunakan teknik peretasan canggih, menargetkan perangkat komunikasi, sistem pengawasan, dan bahkan kendaraan milik Hizbullah. Dilaporkan bahwa mata-mata Israel melacak pergerakan para pemimpin Hizbullah melalui odometer mobil mereka dan meretas kamera pengawasan di seluruh Lebanon untuk mendapatkan data secara real-time tentang keberadaan mereka. Pada 27 September 2024, informasi intelijen ini membuahkan hasil saat pasukan Israel melacak perjalanan Nasrallah ke bunker komandonya dan mengatur serangan yang bertepatan dengan kedatangannya. Pembunuhan Nasrallah merupakan kemenangan paling signifikan Israel terhadap Hizbullah dalam beberapa tahun terakhir. Kematian Nasrallah, bersama dengan eliminasi komandan senior Hizbullah lainnya, mewakili pukulan besar terhadap kemampuan operasional kelompok tersebut. Pasukan pertahanan Israel mengonfirmasi bahwa 8 dari 9 komandan militer tertinggi Hizbullah tewas dalam setahun terakhir, dengan banyak pembunuhan ini terjadi dalam beberapa minggu terakhir. Ini termasuk pemimpin dari divisi roket Hizbullah dan pasukan Radwan yang elit. Serangan udara yang menewaskan Nasrallah juga menargetkan aset militer Hizbullah, menghancurkan peralatan elektronik vital dan sejumlah besar rudal. Gangguan terhadap infrastruktur Hizbullah ini, ditambah dengan kehilangan kepemimpinan seniornya, membuat kelompok tersebut rentan pada saat menghadapi tekanan yang meningkat baik dari Israel maupun pendukung mereka di Iran. Kematian Nasrallah menandai titik balik dalam pertempuran panjang Israel melawan Hizbullah. Ketahanan kelompok ini dan kemampuannya untuk membalas setelah kehilangan ini masih harus dilihat. Bagi Israel, eliminasi musuh paling tangguh mereka merupakan kemenangan signifikan, meskipun masa depan konflik di Timur Tengah masih penuh dengan ketidakpastian.